Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk apa Pak ini Pak? Apa? Pak? Masuk apa Pak? Apa Pak ini? Woi kamu nggak usah main. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa tuan sini? Saya agak. Siapa namanya? Yoga Penata. Yoga. Ya Yoga, silakan pimpin doanya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah doa selesai, maka kita akan mulai pelajaran pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak yang telah mengajar pada malam hari ini. Apa kenalannya? Baik, Bapak absen dulu ya. Meki, Yoga Panata, Indra, Dewa. Aduh, Tidak masih Pak. kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit kenapa? Sakit. Oh, hatinya yang sakit Pak. Waduh, kacau ini aku. Edi ada nggak Edi? Jadi nggak datang ya Pak. Kenapa? Sakit juga Pak. Juga. Hatinya yang sakit. Tuh. Saya sebenarnya sakit juga Pak. Sakit Pak. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ya Pak. Ada yang tahu nggak pembelajaran hari ini? Ya Pak. Jelaskan aja Pak. Terus tanya saya. Nah, kita pembelajaran hari ini tentang hidup rukun. Iya mantap. Nah, ada tahu nggak hidup rukun itu seperti apa? Tahu Pak. Yang di darat tuh Pak. Yang bulan. Apa? Itu sukun Pak. Bukannya sukun itu kuat ya, Pak? Ya. Nah, hidup rukun itu adalah sikap baik yang saling menghormati. Nah, menghargai dan menjaga anak-anak baik dengan orang lain agar terjaga suasana damai dan harmonis. Hidup rukun dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Sikap yang ini sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Di lingkungan sekolah, hidup rukun dapat dilakukan dengan berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun status sosial. Selain itu, siswa harus saling membantu dalam belajar, menghargai pendapat teman dan menjaga kerjasama agar tercipta suasana yang belajar yang baik. Sikap hidup rukun di sekolah juga dapat menghindari perkelahian dan perselisihan antara siswa. Hidup rukun sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh hidup rukun di masyarakat adalah gotong royong, saling tolong menolong ketika ada kesulitan. Nah, siapa yang pernah gotong royong di masyarakat? Ya Pak. Apa saja yang pernah kalian lakukan? Buang sampah. Ya, lagi Bebas. apa yang namanya pasna? Kumpul. Gotong royong ya. Yoga, Ya Pak. apa yang pernah melakukan gotong royong di masyarakat? Kenapa? Apa saja yang pernah dilakukan? Saya membantu orang di kampung Pak, yaitu membersih di depan masjid atau musola Pak. Iya. Pak. Iya. Nah, hidup rukun memberi banyak manfaat seperti mempererat persaudaraan, menciptakan ketenangan, mengurangi konflik dan menumbuhkan rasa saling peduli. Sebaliknya, jika tidak ada kerukunan, maka akan mudah terjadi pertengkaran,
permusuhan, dan perpecahan. Dalam ajaran Islam, hidup rukun juga sangat dianjurkan. Umat Islam dianjurkan untuk menjaga silaturahmi, saling menghormati, dan tidak saling menyakiti. Sikap rukun mencerminkan akhlak yang baik dapat memperkuatkan persatuan umat. Nah, hidup rukun merupakan sikap penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hidup rukun, hubungan antara manusia menjadi lebih harmonis, damai, dan penuh kebersamaan. Karena itu, setiap orang harus membiasakan diri dalam saling menghargai dan menjaga lingkungan di mana berada. Ya Pak. Nah, ada yang tahu nggak apa saja hidup rukun? Ya, saya tahu Pak. Apa ya? Hidup rukun itu hidup damai ya Pak. Damai seperti apa ya? Damainya seperti tentram. Tentram. Tentram seperti apa yang tentram? Seperti sedia kala saya dia Pak. Itu tidak tentang apa tadi kita? Ya dapat ya Pak. Izin Pak. Ya, Makanya hidup rukun itu hidup pramuji ya Pak. ya, Ya, itu ya Pak. ya. Tapi ada sebagian dari orang Pak sebut bukan Pak. Kenapa Pak? Apa? Kenapa ada sebagian dari kita sebagai masyarakat Ya, ada yang sebut bukan? bukannya seperti apa itu? Bukan apa ya? Bukan bagian dari pekerjaan ya Pak. Ini sedikit masukan Pak. Ya, silakan kita. Hidup rukun adalah pola hidup harmonis, Ya, damai dan saling menyayangi antar manusia. Ya. Di mana setiap individu saling menghormati dan menghargai perbedaan tanpa konflik Pak. Ini adalah kunci terciptanya persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ciri-ciri dan contoh hidup rukun Pak seperti berikut. apa saja yang harus Satu, saling menghargai, menghormati pendapat dan perbedaan orang lain. Dua, toleransi, menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak. Tiga, tolong menolong, gotong royong dan membantu sesama. Empat, menghindari perselisihan. Contohnya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tanpa adanya kekerasan Pak. Contoh, bermain bersama teman tanpa membedakan suku, membantu tetangga dan menghormati orang tua. Dan manfaat hidup rukun Pak, satu, suasana nyaman. Dua, mempererat persaudaraan. Tiga, mengurangi konflik. Empat, kesehatan mental. Bebas. baik ya. Terima kasih. Yang ada anak-anak yang tahu manfaatnya, Itulah Pak manfaat hidup rukun dari Pak. manfaatnya. Ya Kan tadi masalah suasana manfaatnya. nyaman. Tadi kan Bapak bilang apa saja hidup rukunnya. Ya. Nah, sekali lagi Bapak tanya manfaatnya. Manfaat hidup rukun itu Pak, satu, suasana nyaman adalah menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan damai. Ya, Dua, mempererat persaudaraan, yaitu memperkuat tali persaudaraan dan kekeluargaan. Iya. Tiga, mengurangi konflik, yaitu menghindari perkara yang merugikan. Empat, kesehatan mental, yaitu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kebahagiaan. ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, kenapa harus hidup rukun? Kita hidup rukun karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dengan hidup rukun, hubungan antar sesama menjadi baik, damai, dan harmonis. Kenapa? Alasan penting hidup rukun karena menciptakan suasana aman dan nyaman yang katanya tadi si Indra. Dua, menghindari pertengkaran dan permusuhan. Tiga, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Empat, kemudahan kerjasama dan saling tolong menolong. Dan kita setiap manusia itu harus saling menolong. Lima, menjaga persatuan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Enam, membuat kehidupan lebih damai dan bahagia. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan pentingan hidup rukun yang tadi Bapak jelaskan? Coba, pentingan hidup rukun yang tadi Bapak jelaskan. Belum paham Pak? Eki,
Rukun itu adalah suatu kehidupan yang keamanan. Ya, Saya Pak. itu saja. Rukun itu damai. Baik, sebelum kita menutup kita yang mana? Ya Pak. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak ada soal mau? Gak usah Pak. Tidak ada apa ya? PM. Sekalian, bawakan buku yang mana? Yoga, bukunya mana? Buku saya ada Pak. Keluarkan. Ini Pak. Oke, nomor 1. Hidup rukun berarti dengan sikap yoga, tulis, ya Pak. Nomor 2, contoh hidup rukun di sekolah adalah nomor 3, manfaat hidup rukun menimbulkan perpecahan. Sudah anak? Oke, dibacakan ya rumah. Nomor 3 ya. Manfaat hidup rukun adalah menimbulkan perpecahan ialah. Sudah ya Pak? Baik. Jadi ini diapakan kita? Di rumah dan nanti minggu depan diantar ya. Dibikin resum ya. Isi aja yang tadi Bapak kasih soalnya. Baik Pak. Ya. Sebelum Bapak menutup kajian hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Megi bisa? Tidak? Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini cukup singkat Pak. Ya. Sama dengan dia sama saya Pak. Dapat pelajaran yang saya nangis Pak. Yang tadi Bapak jelaskan tentang percintaan. Ya. Tapi hanya sebentar di kali itu. Ya, Bapak tahu rasa. Ya Pak. Ya, Bapak. Sekilas materi hari ini yang saya pahami adalah hidup rukun adalah hidup yang penuh dengan kesejahteraan Pak. Itu saja Pak. Itu saja. Ya. Coba nanti Anda menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik Pak. Ya. Hidup rukun didasari oleh sikap toleransi dan tanggung jawab tanpa membawa perbedaan itu Pak. Dan nampaknya ketikanya kedamaian mempererat tali persaudaraan, komunikasi yang baik dan nyaman lingkungan Pak. Ya. Kasih dulu. Baik. Tadi siapa yang mengirim doa? Silakan tutup ya Pak. Ya, sudah Baik, izin Pak. Selesainya pembelajaran kita pada malam ini, maka selesailah belajar kita pada malam ini. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ayo Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Ya Pak. Ya, gila. ya.